Halo semuanya, aku Pita, bekerja sebagai leader accounting di salah satu perusahaan distribusi alat kesehatan di Surabaya. Sebagai leader, terutama untuk leader accounting di sini aku punya 3 anak nih. Tapi 3 anaknya ini kayak 3 divisi gitu. Jadi ada divisi accounting, ada divisi purchasing, dan juga ada divisi fakturis. Nah, karena diamanai sebagai leader, pastinya aku punya banyak beberapa tantangan yang aku hadapi sebagai leader dan juga sebagai diri aku sendiri sebagai karyawan di sebuah perusahaan, dimana kedua sisi itu harus aku jalani dan aku lakukan dengan penuh tanggung jawab. Membawahi 3 bagian itu pastinya aku punya beberapa hal kesulitan atau beberapa hal kendala dalam melaksanakan pekerjaan aku itu tuh. Tapi alhamdulillahnya dari perusahaan aku kemarin kita difasilitasi untuk ikut workshop tentang gimana menjadi leader atau manajer yang excellent. Karena ternyata yang selama ini aku yakini aku sudah melakukan yang terbaik untuk timku, ternyata itu bisa jadi kurang tepat untuk timku. Dari hasil workshop kemarin ada banyak ilmu-ilmu yang bisa aku serap dan kedepannya pasti akan aku aplikasikan ke tim aku sebagai leader mereka. Nah, salah satunya itu yang paling berkesan buat aku tentang guiding, dimana guiding itu kita nggak cuma tentang mengajarkan teman-teman atau mengajarkan tim kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita juga terjun langsung untuk melihat dan merasakan apa yang sebenarnya dilakukan sama teman-teman atau timnya kita itu seperti apa. Jadi dari situ proses untuk penempatan atau proses untuk pengarahan kita ke timnya kita bisa lebih tepat sasaran atau relatable. Kenapa aku bilang guiding itu ilmu yang sangat berkesan buat aku? Karena dengan guiding itu salah satu cara yang efektif gimana kita mau mengarahkan timnya kita. Jadi kita tahu nih tujuannya, apakah tujuan yang akan kita lakukan dengan yang akan dilakukan timnya kita itu sudah satu suara, sudah satu tujuan atau belum. Karena itu hal mendasar yang harus dilakukan ketika kita mau guiding itu tadi, mau menggait orang, mau membawa orang itu kemana. Kita menyamakan tujuan dulu. Kita bisa melakukan atau bisa memetakan mana yang harus dilakukan sama timnya kita dan mana yang tidak dilakukan dengan timnya kita. Maka dari itu perlu terjun langsung kan untuk tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Selain itu yang paling berkesan atau yang ternyata ini yang harus diterapkan nih sebagai leader di sebuah tim, tentang motivating tim. Jadi di workshop kemarin itu dijelaskan kalau tim yang aman itu adalah tim yang memiliki psychological safe, dimana timnya itu atau tim kita bisa dengan merasa aman untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan pendapat atau mengakui kesalahannya. Caranya pastinya juga treatmentnya tidak gampang ya untuk melakukan itu, dimana kita harus sama-sama terbuka agar timnya kita juga mau mengakui kesalahan, yang jika mereka melakukan kesalahan, apa kesalahan yang diperbuat, dan mengemukakan pendapat yang bisa jadi itu sebuah saran atau pendapat yang bagus juga untuk timnya kita di sini. Nah, biar timnya kita bisa seperti itu, tim kita harus punya psychological safe. Nah, dan psychological safe itu juga harus dibangun dari leader seperti
dari leader seperti kita ini, seperti saya ini. Leader harus menciptakan psychological safe itu di timnya. Caranya gimana? Caranya nggak apa-apa judes, nggak apa-apa galak, tapi tidak menyalahkan. Karena ketika kita menyalahkan dan mengajak tim untuk evaluasi itu beda ya. Kalau mengajak tim evaluasi itu kita mengajak tim sama-sama berpikir, oh ini kesalahannya di mana? Ini yang harus diperbaiki sebelah mana? Ini yang kurang tepat di mana? Tapi ketika menyalahkan, kita hanya menunjuk salah satu pihak atau di dalam konteks ini timnya kita ya. Kalau dia salah dan itu tidak didasari atas kesadaran mereka sendiri. Tapi kalau kita mengajak mereka mengevaluasi diri, berarti kita juga ikut mengevaluasi diri kita kan. Maksudnya kita melibatkan mereka dalam evaluasi itu. Jadi bukan bermaksud untuk terus membaik-baikkan timnya kita ya dengan tidak menyalahkan itu, tapi kita tidak menunjuk mereka untuk selalu salah, karena kalau seperti itu mereka akan tidak merasa aman untuk mengakui kesalahan atau tidak merasa aman untuk mengemukakan pendapat. Sedangkan tim yang efektif itu atau tim yang hebat itu adalah tim yang memiliki psychological safe yang baik. Kalau tim udah punya psychological safe yang baik, tim itu pasti akan tidak takut untuk mengemukakan pendapat, merasa aman untuk menyampaikan kesalahan dan memperbaiki diri. Terus dia juga akan punya mindset di mana kesalahan itu bukan sebuah akhir, tapi sebuah awal dari perubahan baik atau perubahan besar. Nah, kita di sini sebagai leader itu yang dipegang atau berfokusnya itu di 3 hal, tentang skill, attitude, dan juga knowledge dari timnya kita. Tapi yang paling utama sebagai leader ini harus melihat dengan attitude-nya. Attitude itu juga banyak ya, nggak cuma tentang gimana mereka bersopan santun, tapi juga gimana dengan attitude secara mindsetnya. Karena kalau kita sudah punya attitude secara perilaku tapi attitude secara mindsetnya tidak ada, itu pasti akan susah untuk membawa tim kita ke arah yang lebih baik atau menjadi tim yang hebat. Itu 2 hal yang sangat berkesan buat aku selama mengikuti workshop Be a Manager Excellent kemarin. Karena sebagai leader sangat-sangat butuh untuk itu, butuh ilmu-ilmu untuk itu, apalagi dengan pengalamanku yang juga masih tergolong sedikit, belum sebanyak senior-seniorku. Jadi ilmu-ilmu seperti itu sangat penting untuk aku aplikasikan ke timku. Selain diaplikasikan ke timku, juga bisa diaplikasikan ke diriku sendiri. Karena di pekerjaan aku menjadi leader accounting, leader dari timku, tapi di diriku sendiri aku menjadi leader atas diriku sendiri. Itu kan juga yang harus kita manage dengan baik ya, karena aku percaya leader atau mungkin manager itu bukan nge-manage hasilnya, tapi kita nge-manage prosesnya. Terima kasih.